Oke, di video ini kita akan belajar mengenai populasi dan sampel. Dimulai dengan pengumpulan data. Ada dua pendekatan dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah pengamatan lengkap atau sensus, yaitu pengumpulan data terhadap seluruh elemen atau unsur dalam populasi. Sedangkan pengamatan sebagian, atau disebut juga survei sampel, yaitu pengumpulan data terhadap sebuah sampel yang merupakan bagian dari populasi. Oke, selanjutnya, populasi adalah seluruh elemen atau unit pengamatan yang akan diteliti dan dipelajari. Misalnya, semua nilai geografi siswa kelas 10. Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian elemen unit pengamatan dari populasi. Misalnya, nilai geografi dari 10 siswa kelas 10 pada tahun ajaran 2020-2021 yang dipilih secara acak. Jadi ingat, sampel adalah sebagian dari populasinya. Oke, selanjutnya ini ada dua perbedaan antara statistik dengan parameter. Misalkan, populasinya adalah tinggi badan mahasiswa geografi angkatan 2020. Jadi sampelnya adalah, saya ngambil hanya 10 saja. Dan kita ingat bahwa statistik itu adalah suatu perhitungan dari sampel atau dapat dikatakan juga sebagai karakteristik dari sampel. Jadi saya ambil statistiknya adalah rata-rata tinggi badan dari 10 mahasiswa geografi angkatan 2020. Sedangkan parameter adalah karakteristik dari populasi. Karena statistiknya adalah rata-rata tinggi badan, maka parameternya juga rata-rata tinggi badan dari seluruh mahasiswa geografi angkatan 2020. Oke, contoh yang kedua, populasinya adalah nilai ujian statistik untuk mahasiswa geografi angkatan 2020. Sampelnya adalah nilai ujian statistik untuk 10 mahasiswa geografi angkatan 2020. Dan ingat, statistik itu adalah karakteristik dari sampel. Jadi tidak hanya rata-rata saja. Ini saya contohkan adalah variansi dari nilai ujian. Sehingga parameternya juga variansi dari nilai ujian, namun untuk seluruh mahasiswa geografi angkatan 2020. Sampel diambil untuk dipelajari informasinya. Hal ini berguna untuk memperkirakan karakteristik dari populasi, dan juga untuk menguji hipotesis tentang karakteristik populasi tersebut. Berikut ini ada syarat-syarat data sampel yang baik. Yang pertama adalah objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif atau dapat mewakili populasinya. Dan yang ketiga adalah memiliki sampling error yang kecil. Yang keempat adalah up to date atau tidak kadaluarsa. Dan yang terakhir adalah relevan atau berhubungan dengan permasalahan yang dipecahkan. Berikut ini adalah contoh salah mengambil sampel, sehingga kita tidak bisa mengetahui karakteristik dari populasinya. Misalkan ada seekor gajah dengan 4 orang buta. Orang pertama mengatakan bahwa gajah itu adalah ular yang sangat besar. Sedangkan orang kedua mengatakan bahwa gajah itu seperti pohon, keras seperti pohon gitu ya. Orang ketiga mengatakan bahwa gajah itu seperti barang berbahan kulit. Dan yang terakhir, gajah itu seperti tikus kecil yang berbulu. Berikut ini adalah contoh jika salah memilih sampel, sehingga kita tidak bisa mengetahui karakteristik dari populasinya. Salah satu contoh pengambilan sampel yang baik adalah ketika kita memasak sayur berkuah. Misalkan kita ingin mencicipinya, jadi tentu kita perlu diaduk ya, dan tidak perlu mengambil sampel yang banyak. Cukup 1 sendok atau kurang, maka kita bisa mengetahui rasa dari sayur tersebut. Jadi untuk contoh sayur tadi, kita tidak perlu mengambil sampel yang banyak, cukup sedikit saja itu sudah bisa menggambarkan rasa dari kuahnya. Misal ingin melihat perubahan iklim di Kaltim. Data sampel apa yang diperlukan? Tentu ada beberapa yang perlu kita perhatikan.
Misal kita ingin melihat perubahan iklim di Kaltim, namun hanya melihat dari perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman. Tentu ini tidak bisa ya. Maksudnya ketika sampelnya adalah perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman, tentu itu tidak bisa untuk melihat perubahan iklim di Kaltim. Jadi perubahan iklim di Kaltim ini tidak cocok untuk jadi populasi ketika perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman adalah sampelnya. Tentu jika data perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman itu menjadi populasinya, maka sampelnya juga harus sama, yaitu perubahan nilai frekuensi hujan lebat musiman, namun ngambil sebagian dari populasi yang tadi gitu ya. Sama halnya juga ketika perubahan nilai rata-rata suhu ini dijadikan populasi, maka sampelnya juga sama, yaitu perubahan nilai rata-rata suhu. Namun ngambil sebagian, misalkan 3 tahun terakhir atau di awal tahun. Berikut ini alasan menggunakan pengamatan sebagian atau sampling. Yang pertama adalah biaya, tentu kita tidak ingin mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Yang kedua adalah tenaga. Selanjutnya adalah waktu. Kemudian bersifat merusak. Contohnya misalkan percobaan daya tahan lampu. Tentu kita tidak bisa mencoba semua lampu untuk mengetahui daya tahannya. Atau percobaan untuk mengkonsumsi buah dari pedagangnya. Tentu kita tidak boleh mencicipi semua buah dagangannya, sehingga merugikan dari pedagangnya. Yang terakhir adalah ketidakmungkinan melakukan pengamatan keseluruhan. Contohnya pengamatan seluruh batu di Kaltim atau di Kalimantan. Tentu ini tidak mungkin karena ada beberapa batu yang justru ada di bawah tanah gitu ya. Tidak mungkin kita ambil semua. Ada 2 jenis kesalahan dalam pengamatan sebagian. Yang pertama adalah kesalahan sampling atau sampling error, yaitu terjadi perbedaan dari suatu nilai duga yang diperoleh berdasarkan sampel dengan nilai yang berdasarkan populasi akibat dilakukan pengamatan sebagian. Dan yang kedua adalah non-sampling error, yaitu terjadi perbedaan dari suatu nilai duga yang diperoleh berdasarkan sampel dengan nilai yang berdasarkan populasi, namun bukan dari akibat dilakukan pengamatan sebagian. Jadi untuk yang pertama ini, untuk sampling error ini, teknik pengambilan sampelnya atau sampelnya sudah bagus. Namun nilai di dalamnya masih ada perbedaan. Namun untuk yang kedua ini biasanya karena kesalahan manusia. Sampling error dapat dihindari dan diminimalisasi dengan cara menambahkan jumlah sampel atau mengubah menjadi sampel yang lebih representatif. Sedangkan untuk non-sampling error itu sulit dihindari, dan dalam menghadapinya harus subjektif. Kesalahan sampling ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia, yang dapat terjadi pada setiap bagian penelitian, mulai dari penentuan masalah, desain penelitian, hingga penarikan kesimpulan. Berikut adalah contoh untuk non-sampling error. Yang pertama ada nilai pengamatan yang seharusnya dicacah. Namun karena batas daerah penelitian yang kurang jelas, maka unit tersebut tidak teramati. Jadi contohnya ada data yang kurang. Misalkan kita ingin meneliti curah hujan di Kalimantan Timur. Namun data dari stasiun di Samarinda tidak ada. Yang kedua adalah data unit pengamatan yang seharusnya tidak masuk. Nah ini kebalikannya ya. Dalam ruang lingkup penelitian, namun masuk dalam proses pengumpulan data. Contohnya tadi misalkan kita ingin meneliti curah hujan di Kalimantan Timur. Namun ada stasiun dari Sumatera yang masuk ke dalam data kita. Tentu ini juga termasuk non-sampling error. Dan yang ketiga adalah ada unit pengamatan yang tercacah lebih dari 1 kali, yang diakibatkan oleh batas pembagian kerja yang tidak jelas antar pencacah. Dan ini contohnya jelas, misalkan di kota Samarinda kita stasiunnya terhitung 2 kali gitu ya, untuk waktu yang sama. Selanjutnya adalah teknik sampling, yaitu cara menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel. Sampel yang diharapkan adalah representatif.
Teknik pemilihan sampel ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling, setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, dan tentu hasilnya lebih objektif. Sebagai contoh, simple random sampling. Jadi dari semua populasi kita random saja, kita ambil sebagian untuk dijadikan sampel. Yang kedua adalah systematic random sampling. Ini contohnya kalau data curah hujan tadi kita ambil yang awal bulan misalkan, atau di awal pekan. Untuk contoh lain, misalkan kita ingin meneliti nilai ujian siswa, kita ambil datanya berdasarkan nomor presensinya. Misalkan untuk presensi dengan kelipatan 4 yang kita ambil, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya adalah stratified random sampling. Misalkan contohnya adalah tingkat pendidikan ya. Jadi misalkan kita ingin meneliti pendidikan di Kaltim. Kita tahu bahwa pendidikan di Kaltim mungkin mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, dan sarjana ya. Data nilai di PAUD itu kita ambil sebagian sesuai dengan proporsinya, kemudian di SD juga sama, kita ambil berapa persen, di SMP, SMA, dan di tingkat sarjana. Jadi masing-masing kelompok tadi kita ambil berapa persen yang kita jadikan sampel. Selanjutnya adalah cluster random sampling. Ini contohnya misalkan kita ingin meneliti pendidikan di Kaltim. Kita tahu bahwa di Kaltim itu ada 10 kota atau kabupaten, namun kita ambil hanya 4 saja. Itu namanya cluster random sampling. Jadi diacak dulu kelompoknya, sehingga kelompok yang terpilih tadi adalah kelompok yang kita jadikan sampel penelitian. Dan selanjutnya adalah multi-stage sampling, yaitu lanjutan dari cluster random sampling tadi. Jadi setelah kita ambil daerahnya, kemudian setiap daerah tadi kita ambil proporsinya, mirip seperti stratified random sampling tadi ya. Selanjutnya adalah non-probability sampling. Artinya, setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dan tentu hasilnya lebih subjektif. Teknik ini dilakukan karena kemampuan dan batasan peneliti dalam menarik sampel. Contohnya yang pertama adalah purposive sampling. Misalkan kita ingin meneliti suhu tubuh mahasiswa yang berumur dari 18 tahun sampai 20 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu kan spesifik sekali ya. Yang kedua adalah accidental sampling. Artinya siapa yang kita temuin itu yang dijadikan sampel. Contohnya misalkan kita mengecek suhu tubuh pasien yang datang ke rumah sakit. Selanjutnya adalah kuota sampling. Ini artinya kita mengambil sampelnya berdasarkan kuota kita. Misalkan kita ingin mengambil sampelnya hanya sebanyak 100 sampel. Dan yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik pengambilannya mulai dari suatu sampel kemudian ke sampel yang lain seperti bola salju. Ini contohnya ketika kita ingin meneliti pengguna narkoba. Mungkin contoh lainnya misalkan kita ingin meneliti korban COVID. Selanjutnya ini ada cara untuk menentukan ukuran sampel. Berapa banyak sampel yang akan kita ambil agar memperoleh hasil yang bermakna? Tentu banyak sekali rumusnya. Yang pertama adalah rumus Slovin. Caranya adalah banyaknya populasi dibagi dengan 1 ditambah banyaknya populasi tersebut dikali dengan alfa kuadrat. Dan hasilnya harus berupa pembulatan. Rumus selanjutnya adalah rumus Isaac dan Michael. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan ini adalah lambda ya, nilai chi-square dengan derajat bebas sama dengan 1. Alfanya boleh di 1%, 5%, atau 10%. Namun biasanya adalah alfanya 5%. Dan P dan Q-nya adalah 0,5. Jadi misalkan alfanya adalah 5%, berarti lambdanya adalah 3,841 dan nilai ini disubstitusi ke dalam rumus ini. Kemudian menurut Guy and Dale pada tahun 1992,
Untuk penelitian deskriptif, minimal 10% dari populasinya. Untuk penelitian korelasi, yang menyatakan hubungan, minimal 30 pengamatan. Untuk penelitian komparasi, minimal 30 pengamatan. Sedangkan untuk penelitian eksperimental berkelompok, minimal 15 pengamatan per kelompok. Selanjutnya adalah menurut Roscoe tahun 1982, ukuran sampel adalah antara 50 sampai 500. Jika sampel dibagi per kategori, maka ukuran sampel setiap kategori tersebut minimal 30. Untuk analisis multivariat, banyaknya sampel adalah 10 kali dari banyaknya variabel yang diteliti. Dan untuk eksperimen perbandingan sederhana, di mana menggunakan eksperimen kontrol dan eksperimen perlakuan, maka ukuran sampel masing-masing eksperimen adalah antara 10 sampai 20. Dan tentu ini banyak sekali cara untuk menentukan ukuran sampelnya. Sehingga dikembalikan lagi ke peneliti seberapa banyak ukuran sampel yang diperlukan.